Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Hari ini kita akan belajar materi IPS tentang sistem tanam paksa. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah 1. Mendeskripsikan pengertian tanam paksa. 2. Mengidentifikasi sejarah dan latar belakang tanam paksa. 3. Mengidentifikasi aturan dan isi tanam paksa. 4. Mengidentifikasi dampak dan akibat sistem tanam paksa. 5. Mengidentifikasi akhir sistem tanam paksa. Baiklah anak-anak, mari kita saksikan video berikut ini. Apakah kalian tahu tentang tanam paksa? Ya, sistem tanam paksa atau kulturstelsel merupakan peraturan yang dikeluarkan Gubernur Jenderal Johannes van den Bos pada tahun 1830 yang mengharuskan setiap desa menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanami komoditi yang laku di pasar ekspor, khususnya tebu, tarum, nila, dan kopi. Namun anak-anak, pada kenyataannya peraturan sistem tanam bisa dikatakan tidak sesuai karena pada prakteknya seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanaman yang laku ekspor dan hasilnya diserahkan kepada pemerintahan kolonial. Tanah yang digunakan untuk praktik tanam paksa pun masih dikenakan pajak, seharusnya bebas pajak. Tahukah kalian sejarah dan latar belakang tanam paksa? Pada tahun 1830 saat pemerintah Belanda hampir bangkrut setelah terlibat Perang Diponegoro tahun 1825 sampai tahun 1830, kemudian Gubernur Jenderal Judo mendapat izin untuk menjalankan kulturstelsel, sistem tanam paksa, dengan tujuan utama untuk menutup defisit anggaran pemerintah penjajahan dan mengisi kas pemerintahan jajahan yang saat itu kosong. Untuk menyelamatkan negeri Belanda dari keberangkrutan, kemudian Johannes van den Bos diangkat sebagai Gubernur Jenderal di Indonesia dengan tugas pokok mencari dana semaksimal mungkin untuk mengisi kas negara yang kosong, membiayai perang serta membayar hutang. Untuk menjalankan tugas yang berat tersebut, Gubernur Jenderal van den Bos memfokuskan kebijaksanaannya pada peningkatan produksi tanaman ekspor. Berikut sistem yang disusun van den Bos setibanya di Indonesia, 1830. Sistem tanam bebas harus dirubah menjadi tanam wajib dengan jenis tanaman yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sistem sewa tanah dengan uang harus dihapus karena pemasukannya sedikit serta pelaksanaannya yang sulit. Pajak terhadap tanah harus dibayar dengan menyerahkan sebagian dari hasil tanamannya kepada pemerintah kolonial. Sistem tanam paksa yang kejam ini, akhirnya dihapus pada tahun 1870 setelah memperoleh protes keras dari berbagai kalangan di Belanda, meskipun pada kenyataannya sistem tanam paksa untuk tanaman kopi di luar Jawa masih berjalan hingga tahun 1915. Program tersebut, sistem tanam paksa, dijalankan dengan nama sistem sewa tanah dalam UU Agraria 1870. Bagaimana aturan dan isi tanam paksa? Ikut isi tanam paksa. Setiap rakyat Indonesia yang punya tanah diminta menyediakan tanah pertanian yang digunakan untuk kulturstelsel, tanam paksa, yang luasnya tidak lebih 20% atau 1/5 bagian dari tanahnya untuk ditanami jenis-jenis tanaman yang laku di pasar ekspor. Waktu untuk menanam sistem tanam paksa tidak boleh lebih dari waktu tanam padi atau kurang lebih 3 bulan. Tanah yang disediakan terhindar, bebas dari pajak, karena hasil tanamannya dianggap sebagai pembayaran pajak. Rakyat Indonesia yang tidak mempunyai tanah pertanian bisa menggantinya dengan bekerja di perkebunan, pengangkutan atau di pabrik-pabrik milik pemerintah kolonial selama 1/5 tahun atau 66 hari. Hasil tanaman harus diberikan kepada pemerintah koloni. Apabila harganya melebihi kewajiban pembayaran pajak, maka kelebihannya harga akan dikembalikan kepada petani. Penyerahan teknik pelaksanaan aturan sistem tanam paksa kepada kepala desa. Kegagalan atau kerusakan sebagai akibat gagal panen yang bukan karena kesalahan dari petani seperti karena terserang hama atau bencana alam, akan ditanggung pemerintah kolonial. Nah, setelah kalian memperhatikan keterangan di atas, bagaimanakah dampak dan akibat tanam paksa?
Bagi Indonesia, beban rakyat menjadi sangat berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya, mengikuti kerja rodi serta membayar pajak. Sawah ladang menjadi terbengkelai karena diwajibkan kerja rodi yang berkepanjangan sehingga penghasilan menurun drastis. Timbulnya wabah penyakit dan terjadi banyak kelaparan di mana-mana. Timbulnya bahaya kemiskinan yang makin berat. Rakyat Indonesia mengenal tanaman dengan kualitas ekspor. Rakyat Indonesia mengenal teknik menanam berbagai jenis tanaman baru. Bagi Belanda, kas negeri Belanda yang semula kosong menjadi dapat terpenuhi. Penerimaan pendapatan melebihi anggaran belanja, surplus. Hutang-hutang Belanda terlunasi. Perdagangan berkembang pesat. Amsterdam sukses dibangun menjadi kota pusat perdagangan dunia. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran hari ini, kita bertemu lagi minggu depan. Tetap semangat belajar. Bye, see you next time.